Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan QFile. Pada contoh ini saya akan mencoba menggunakan QFile untuk proyek Gardu PP1101. Silakan teman-teman download lewat Google Drive atau WA project yang telah jadi dengan format .zip. Dipastikan untuk lokasinya menyala, dan bagi yang menggunakan map online dipastikan datanya menyala. Jika menggunakan map offline, datanya boleh dimatikan. Kita langsung saja buka project PP1101. Oke, kemudian open with, langsung pilih QFile. Oke, di sini kita dapat melihat map Gardu dan SUTR. Pada hari ini saya nambahkan SUTR biar teman-teman nggak saling tabrakan dan rebutan SUTR ketika mensurvey. Pada QFile dia akan menampilkan lokasi secara acak. Silakan klik pada tombol yang ini. Semoga terlihat si kursor kecilnya ini. Diklik pada tombol yang ini agar dia langsung ke lokasi tempat kita berada. Oke, di sini lokasi saya. Ya, kalau teman-teman mau mencari posisi gardu, misalkan tadi kan saya mengalihkan gardu PP1101 ke layar posisi gardu, kemudian kita klik di sini si simbol kaca pembesar hijau loop ini yang di sini ya. Oke, kita klik, kemudian kita klik yang paling atas ini, fitur from active layer, kemudian kita klik gardu, kemudian ketik PP1101. Nah, dia akan muncul. Kita langsung klik aja PP1101 di gardu. Nah, dia akan langsung forward ke lokasi PP1101. Ini anggap saja saya sudah berada di lokasinya ya. Dan teman-teman juga bisa langsung lihat juga sekalian si jalur SUTR PP1101 itu pergi ke mana aja gitu, biar nggak saling tabrakan gitu. Cuma SUTR di sini tuh nggak bisa dijadikan acuan 100% benar. Soalnya ini dari tahun 2022, kemungkinan besar sudah ada penambahan SUTR atau perubahan jurusan lah. Oke, apabila dirasa sudah bisa dimulai survei, dinyalakan mata di LDR gardu nih. Di sini gardu tiang SUTR pelanggan terkunci sama SR, kita klik aja di matanya. Untuk posisi gardu dan gardu lama, apabila sudah tahu arah dan tempatnya tuh bisa dimatikan biar tidak mengganggu, karena fungsinya yang LYR posisi gardu dan SUTR lama ini cuma untuk acuan, dia ada untuk diedit. Oke, kita mulai dari gambar gardu dulu. Untuk pengerjaannya dimulai dari yang paling atas ya. Gambar gardu, kita klik gardu, kemudian klik yang pensil ini, pensil. Oke, habis itu kita arahkan di mana posisi gardunya. Pastikan teman-teman berada di dekat
gardunya, cuma jangan sampai menyentuh gardu ya, karena tuh bertegangan. Diarahkan saja, cuma jangan terlalu jauh juga. Apabila sudah pas arahnya, silakan klik tanda plus ini, tanda plus. Oke. Silakan isi nama gardu PP 1101. Untuk nama gardu diusahakan dua huruf depannya itu huruf kapital dan 4 angka belakang, karena pengisian nama gardu ini cuma sekali di gardu aja, di lainnya udah nggak perlu. Kita lanjut ke tipe gardu, misalnya portal. Untuk tanggal ULP UP3 dan vendor ini otomatis. Untuk surveyor, silakan pilih nama teman-teman ada di mana. Misalnya saya pilih yang pertama. Untuk koordinat juga otomatis. Foto, untuk kolom yang perlu diisi tuh cukup kolom yang ada tulisan not 0 aja ya. Itu kolom yang wajib diisi. Foto, kita tinggal klik icon foto, misalnya contoh foto sembarangan lah. Foto, tinggal diklik icon foto ini aja. Untuk kapasitasnya contohnya misalnya aja 200, oke, centang. Kemudian kita tambahkan tiang, dipastikan snappingnya nyala gitu, biar tiangnya beneran nempel sama gardu. Yang kalau dia nempel tuh buletannya bakal jadi buletan utuh. Andai belum nempel tuh dia kayak buletannya pecah jadi 4. Kita nyalakan snapping dulu. Yang snapping di sini. Habis itu kita tempelin tiangnya ke gardu sampai buletannya utuh. Diklik tanda plus, oke. Silakan isi jenis tiang, misalkan beton, TMTR ya. Untuk jenis tiang teman-teman sudah tahu ya, tiang TR apa, tiang TR gimana bentuknya, tiang TMTR tuh gimana fisiknya. Kemudian konstruksi yang karena dia berada di gardu, sudah kasih TR7. Kemudian foto sembarangan dulu ya. Foto, oke. Yang kalau sudah bisa diklik centang, silakan diklik centang. Oke. Seperti yang udah, misalnya kita agak cepat ya, kita tambahkan tiang kedua. Diarahin, terus kita klik tambah tiang beton, andalkan tiang TR aja lah, misalnya TR2 misalnya. Foto udah. Oke, kita tambahkan ke sini satu misalnya, atau ke sini. Ini ada jalan kecil. Jenis tiang beton TR, TR1, foto. Kemudian kita anggap ini tiang yang terakhir biar videonya nggak lama. TR konstruksi TR3, yang kalau terakhir kan TR3 ya. Fotoin tiangnya, kemudian centang. Oke. Tiangnya udah kita gambar sampai tiang TR3. Di sini ada sekitaran 4 tiang sama tiang di gardu. Kemudian kita lanjut gambar SUTR. Untuk SUTR bisa satu tarikan aja. Jangan lupa diaktifin snappingnya atau magnetnya. Kemudian kita arahkan ke tiang, oke, sampai bulatan utuh. Kemudian kita klik tanda plus yang ini, bulatan tanda plus, oke. Kemudian kita arahkan ke tiang kedua, dipastikan snapping dulu, sip. Udah bulatan utuh, kita klik lagi tanda plus ya, jangan diklik centang dulu, diklik tanda plus, oke. Kemudian kita arahkan lagi sama kayak tadi, snapping, oke, udah tanda plus. Kemudian ini
ketika yang terakhir snapping. Silakan langsung. Baiklah, kita lanjutkan video yang tadi terputus. Habis di tiang yang ketiga, kita arahkan ke tiang yang terakhir. Yang terakhir dipastikan dia snapping, kemudian bisa langsung klik centang. Mengklik centang itu kalau sudah di TR3. Oke, kemudian kita centang. Untuk SUTR ini isiannya tidak banyak, cukup ukuran 4x16, 335 plus 25, 4x35, 370 plus 50 atau 4x70, misalnya contohnya di sini 4x35. Udah cukup centang langsung, dia akan langsung muncul SUTR-nya. Kemudian kita lanjut input pelanggan. Misalnya di rumah sini ada pelanggan misalnya. Silakan dekati gardunya. Yang kalau sudah dekat, dipencet di sini aja yang buletan hitam ini, dia akan mendeteksi GPS HP teman-teman. Dia akan mengakuratkan. Andai saya sudah di lokasi, kita geser, kemudian diklik tanda plus, sama kayak biasa, tanda plus. Oke. Nah, silakan isi nomor KWH. Untuk nomor KWH ini bisa di scan, diklik aja titik 3 nih, bisa scan code, bisa scan langsung ya. Andaikan kita scan ini, dia akan langsung muncul angkanya itu. Oke, kita klik centang. Oke, benar, dia akan langsung muncul si nomor KWH-nya. Atau andai scan-nya enggak terbaca atau sudah rusak, bisa diketik manual ya. Diketik manual, jangan lupa kita copy dulu teksnya, biar untuk SR kita tinggal paste. Merek MCB, dilihat mereknya, misalnya merek Schneider. Oke, cukup isi yang 00 aja. Si merek KWH nya misalnya Samsung. Fotonya ada 4 dan semuanya wajib. Kita foto dulu, foto random. Kita foto. Oke, di scroll ke bawah, silahkan pilih jenis pelanggan, 1 fasa atau 3 fasa. Untuk rumah tangga 1 fasa, untuk pelanggan yang AMR atau paber biasanya 3 fasa. 1 fasa. Kemudian arus MCB bisa teman-teman lihat langsung di MCB, dia C2, C4, C6, C10 atau berikutnya. Ketik yang angka saja tanpa mengetik C-nya. Misalnya di sini 10. Dicentang langsung. Oke, kemudian kita lanjut ke pengisian SR. Di snapping, oke, diklik plus, kemudian misalnya dia nyambung dari tiang sini, di snapping dulu sampai buletan sempurna, diklik centang. Untuk nomor KWH nya bisa langsung diklik 3, yang karena teman-teman udah di copy tadi, diklik titik 3 ini paste. Oke, sama ukurannya, dia biasanya kalau rumah biasa tuh 2x10. Untuk yang 3 fasa tuh bisa 4x10, 4x16 atau 4x25. Andai pelanggan 3 fasa tuh langsung nyambung dari SUTR, tetap teman-teman gambar SR-nya ya. Untuk ukuran kalau 3 fasa tuh dipilih aja 4x16 atau 4x25. Ini rumah tangga 2x10 centang. Oke, ini satu pelanggan sudah. Kita andaikan pelanggan yang kedua nih pelanggan yang terkunci. Dipilih layarnya dulu, pilih pelanggan terkunci. Oke, kemudian diklik. Oke, sip. Kita klik tambah seperti biasa. Ini itpel sama nomor KWH sudah otomatis terkunci, yang karena teman-teman milih layar pelanggan terkunci. Klik aja jenis pelanggan, 1 fasa sama foto.
foto pelanggan terkuncinya. Kemudian di keterangannya dipilih dia kenapa terkunci, entah itu terkunci emang digembok orang yang nggak ada, ataukah nggak bisa disurvei karena dia memelihara harimau atau anjing 10 ekor kan misalnya ya. Misalnya pagar dikunci. Oke, habis ini silakan centang. Dia akan beda warna pelanggan. Yang kalau pelanggan biasa kuning, pelanggan terkunci itu yang merah. Ditambahkan SR juga. Oke, dari sini misalnya ke sini. Untuk SR, satu SR tuh satu tarikan ya. Yang kalau dua pelanggan jadi dua tarikan SR. Jadi kalau dua pelanggan tuh nggak boleh satu tarikan SR. Yang karena dalam SR tuh ada nomor KWH. Diarahin, kemudian snapping, kita klik centang hijau. Ini kan pelanggan terkunci ya, ukurannya 2x10. Untuk pelanggan terkunci, si nomor KWH-nya diketik aja terkunci. Oke, silakan diketik terkunci. Oke, silakan centang. Oke, selesai. Kita sudah mencontohkan dua pelanggan, satu pelanggan umum, pelanggan biasa, yang satu pelanggan terkunci. Berikutnya contohnya kalau SUTR-nya dalam satu tiang tuh ada dua jurusan gitu, ada dua kabel, dua feeder. Misalnya si PP1101 nih kita anggap dia salah satu feedernya ke sini. Saya gambar dulu tiangnya. Misalnya contohnya ada dua feeder, misalnya salah satu feedernya ke sini lah gitu. Oke, ini tiang beton TR, dia putus, TR3 foto centang, sip. Ini kita anggap satu gardu ada dua feeder ya, biar contoh. Snapping di tiang pertama, kita pilih dulu SUTR, snapping di tiang pertama, klik plus. Oke, untuk tiang kedua nih, tiang kedua dan seterusnya tuh kita matikan snappingnya, diarahin aja ke pinggir tiangnya, diarahin ke pinggir tiang yang di sini aja, di pinggir, mau di pinggir sebelah kiri atau sebelah kanan boleh. Diklik plus, terus di tiang kedua diklik plus juga. Oke, di tiang terakhir ini kan feedernya cuma satu gitu, di kabel SUTR 51, jadi dinyalakan snapping. Nyalakan snapping, sip. Di snapping kita cuma perlu isi ukuran 4x5 misalnya. Oke, centang. Oke. Untuk pengerjaan double feeder SUTR seperti begini ya. Oke, Anda sudah selesai dan siap dikirim ke drafter. Dipilih pojok kiri atas nih yang garis 3, kemudian ke return home. Oke, dipilih local file kan. Tadi teman-teman kita mengerjakan PP1101 yang di sini. Dipilih open local file yang ini. Oke, dipilih import project. Kemudian di sini dia pasti ada si nama gardu yang dikerjakan tadi. Diklik titik 3, send compress folder to, bisa di WA, bisa di Google Drive ya. Tergantung teman-teman bisa di mana mengirimnya. Misalnya contohnya ke WA, kemudian kita kirim ke grup drafter misalnya, zip. Oke, selesai. Begitu saja yang bisa saya tuturkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi